Dan kita sapa dulu yang sudah hadir selaku narasumber kita untuk kesempatan di siang hari ini, Bapak Herutomo SHMH selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri. Selamat siang Pak Heru. Selamat siang Mbak Kikin. Di kesempatan kali ini dengan tema Musrenbang Desa Kelurahan tahun 2022, penyusunan RKPD Kabupaten Wonogiri tahun 2023. Pak Heru, ini sebelum kita ngobrolin tentang Musrenbang Desa Kelurahan tahun 2022, tentunya kita juga pengen dengar informasi bahwa Kabupaten Wonogiri di tahun 2021 ini sempat menorehkan tinta emas di beberapa kegiatan seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Mbak Kikin. Jadi kami sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi gini Mbak Kikin dan Bapak Ibu semua para warga Wonogiri. Jadi diawali kita kemarin yang sudah kita cita-citakan hampir 10 tahun lebih ini Mbak Kikin. Kaitannya dengan Kabupaten Layak Anak. Alhamdulillah tahun 2021 akhir kita pecah telur, akhirnya Wonogiri bisa dapat predikat Kabupaten Layak Anak walaupun masih tingkat pratama, tapi tetap harus kita perjuangkan terus. Yang terpenting kita sudah dapat predikat dan tentu ini implementasinya ini kepada kabupaten yang layak anak itu seperti apa yang harus kita tindak lanjuti. Juga satu prestasi yang luar biasa juga sudah kita idam-idamkan juga hampir 10 tahun lebih kaitannya dengan Anugerah Parahita Eka Praya. Itu juga kita di 2021 kita juga mendapatkan anugerah tersebut dan ini juga kemarin kita evaluasi teman-teman terima kasih di Dinas PPKB P3A yang sudah melakukan kegiatan ini termasuk karena ini kami di Bapeda juga sebagai Ketua Pokja ini Pak Kikin sehingga kami bersama-sama untuk terus meningkatkan dari pratama ke madya tentunya ya Mbak Kikin. Kita juga mendapatkan anugerah di Indeks Inovasi Daerah yaitu Informative Government Award dan ini juga merupakan suatu kebanggaan tersendiri di Kabupaten Wonogiri karena kita sudah 2 tahun berturut-turut ini kita sudah masuk di kategori terinovatif nasional. Nah ini prestasi-prestasi tentunya masih banyak ya. Sebanyak 251 desa ditambah 43 kelurahan semuanya harus menyelenggarakan Musrenbang Desa Kelurahan. Dan ada beberapa kanal atau mungkin beberapa wadah yang Bapak Ibu semua nanti bisa manfaatkan pada saat mempunyai gagasan itu nanti bisa disalurkan melalui kanal-kanal tertentu. Jadi kita itu punya yang namanya E-Rembukan Jawa Tengah ya, Jateng ya. Yang mana itu sebenarnya kanal E-Rembukan Jawa Tengah itu bisa digunakan para marga masyarakat untuk menyampaikan usulan, kritik, saran, permasalahan yang ada di desa melalui kanal tersebut. Nah ini nanti yang di portalnya E-Rembukan Prop Jateng, ini nanti menjadi sarana Bapak Ibu semua warga desa khususnya se-Kabupaten Wonogiri bisa berpartisipasi. Jadi dari kabupaten, khusus di Bapeda Litbang, ini hanya memberikan fasilitasi untuk memberikan arah yang tepat agar unek-unek permasalahan warga Wonogiri ini bisa disalurkan dan sekaligus bisa ditanggapi. Kita juga punya portal. Jadi nanti yang diusulkan ke Pak Bupati Wonogiri itu nanti namanya adalah SIPD. SIPD. Ya, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. SIPD itu nanti untuk menyampaikan usulan-usulan yang kira-kira ini menjadi kewenangannya Bupati. Mungkin juga kami dari tim Kabupaten juga tentunya mohon maaf apabila memang kegiatan-kegiatan yang di tahun-tahun 2020 kemarin diusulkan dan tidak terrealisasi di 2022, ya sebaiknya kita usulkan kembali. Nah dari kegiatan-kegiatan prioritas inilah sebenarnya yang harus ditangkap oleh warga masyarakat
untuk menyampaikan. Jangan sampai usulan masyarakat ini tidak ada kaitannya dengan program prioritas. Jika usulan-usulan tahun lalu mungkin kalau masih relevan permasalahannya, ya kita input lagi, nanti kita usulkan lagi untuk tahun 2023. Penanganan stunting mulai dari pendataan sampai dievaluasi. Nah, 8 ini yang harus kita tempuh ini. Yang pertama, kemarin sudah kita ada, setelah data-data kita siapkan semua, mulai dari tingkat desa, mulai dari tingkat kelurahan, sampai nanti data itu bisa kita kumpulkan, lalu data itu kita analisa bersama. Akhirnya Agustus kita ada rembuk stunting. Nah, rembuk stunting itu adalah kita mempertemukan semua stakeholder, semua masyarakat, akhirnya kita punya target muncul kata atau angka 0%. Saat ini juga telah di launching dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonogiri, Bu Ferawati Joko Sutopo, juga sudah ini membuat sebuah gerakan Bumi 5 Se. Ibu hamil, balita makan sehat. Bapak Ibu semua yang punya ini putra putri yang masih saat ini sudah mulai SMA menginjak, nanti kita siapkan untuk kuliah. Kita itu ada yang namanya ini Ikatan Mahasiswa Berprestasi atau IMAPRES. Ya, kita sudah punya namanya yang aplikasi IMAPRES. Jadi ada aplikasinya, Bapak Ibu semua nanti bisa buka portalnya di aplikasi tersebut, apa nanti syarat-syarat yang harus disiapkan adik-adik semua untuk bisa didanai atau dibantu istilahnya dengan beasiswa ini. Upaya kita tentunya Pak Bupati sudah menyiapkan strategi kebijakan yang luar biasa. Yang pertama, untuk infrastruktur kita arahkan kepada prioritas yang memang bisa mendatangkan PAD, baik itu pariwisata, ekonomi kreatif, juga pada sektor-sektor ini yang namanya food estate. Artinya kita sudah mulai akan menghubungkan di sektor-sektor pertanian. Kita harus mulai ini mengurangi beban pengeluaran dari warga masyarakat. Jadi kaitannya dengan SDM, ini juga menjadi perhatian kita bersama, bahkan kita ingat dapat amanat langsung dari Pak Bupati, karena beliau pada saat setelah pelantikan itu juga ada yang namanya seperti diklat dari kementerian, memang temanya adalah peningkatan SDM. Juga SDM dari ASN maupun non-ASN sendiri juga menjadi program prioritas. Sehingga saat ini bahkan sudah dapat instruksi langsung dari beliau, kaitannya dengan ini, dimohon siapapun para ASN maupun non-ASN nanti yang mengikuti pendidikan atau diklat ini memang punya kompetensi baik itu berupa sertifikat, itu bisa dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Daerah sehingga itu nanti sebagai nilai lebih dari daerah. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang telah bergabung di RGS. Kami di tim di Bapedalitbang sebagai lembaga institusi yang diberi kewenangan, diberi amanat untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan, kami berharap untuk 2023 tidak hanya terbatas pada kuantitas, banyak-banyakan, jor-joran usulan, tapi lebih kepada kualitas. Karena semua usulan kegiatan harus dilampiri data-data teknis. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu semua, bahwa semua permasalahan itu pasti ada solusinya. Itu keyakinan kami. Sehingga kami sampaikan di forum ini, nanti untuk kegiatan usulan yang masuk skala desa, itu nanti bisa diusulkan melalui Rembukan Jawa Tengah. Yang kedua, kaitannya dengan usulan program prioritas mungkin yang skala luasan atau pendanaannya cukup besar sehingga tidak bisa didanai dari APBDes, itu bisa diusulkan ke kabupaten melalui aplikasi SIBD, termasuk juga nanti akan dibuka kanal di
aplikasi bantuan keuangan provinsi. Dan saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Baik, sekali lagi terima kasih kepada narasumber ini Bapak Herutomo, kemudian Bapak Agus Supriyanto, Bapak Teguh Santoso, kemudian Bapak Anton Tias, Ibu Siti Nuryani dan juga Ibu Umi yang sudah berkenan hadir mendampingi beliau Bapak Herutomo berbincang-bincang di kesempatan siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber. Dan mitra pendengar, Musrenbangdes dilakukan tentunya dalam pembahasan dan penyepakatan daftar prioritas usulan kegiatan. Tentu saja diharapkan ini akan menjadi rencana pembangunan ke depan lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber. Saya Kikin Wibowo sebagai pemandu acara ini mengucapkan terima kasih kebersamaannya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.